Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah di titik 11.15, kita akan selesai jam 12 sekian ya Pak Binukti ya. Maka masih ada waktu sekitar 50 menit bagi kita untuk tanya jawab. Saya mengundang nih beberapa teman untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan dua narasumber kita. 3 orang begitu, silakan. Bapak satu, maaf saya nggak kenal Pak, jadi saya hanya tunjuk saja gitu ya. Satu, siapa lagi? Belum ada? Oke, Anda dulu, monggo. Tolong panitia. Siap-siap bagi yang mau bertanya untuk mempersiapkan setelah ini. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kepada Perkenan namanya Pak. Lalu nama saya Agung dari lingkungan Ratu Rosari. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Tadi saya udah catat. Yang pertama, dengan adanya fenomena perekrutan anak dan pelajar melalui media sosial dan game online, saya rasa semua bapak-bapak ibu pasti anak-anaknya suka main game online. Langkah konkret apa yang dapat diambil oleh kita sebagai orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh berbahaya di dunia maya? Kemudian yang kedua, dalam konteks psikologis, perkembangan dan teologi, apa kaitan antara konsep child resilience atau daya lenting anak dengan perlindungan khusus malaikat penjaga yang disebut dalam Matius 18 ayat 10. Terima kasih. Terima kasih. Ayo silakan lihat Matius 8 ayat 10. Baik, lanjut Pak. Setelah Pak Agung, siapa lagi? Ayo, teman anak muda nih. Ah ya Mbak, silakan Mbak. Tolong. Siap-siap setelah ini. Terima kasih atas materinya dari dua narasumber kita hari ini. Saya mempunyai pertanyaan untuk Ibu Warsni terkait dengan resilience pada anak tadi Bu. Kira-kira dari Ibu sendiri bisa memberikan tips nggak bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mengajarkan atau meningkatkan resilience di anak-anak kita, khususnya anak remaja. Terima kasih. Nama Anda siapa? Oh, saya Tika. Dari lingkungan Julius, Pak. Julius, ya. Terima kasih, Mbak Tika. Yang lain? Ada lagi? Mumpung kita ketemu nih. Ya, Ibu, satu lagi. Oke, Ibu dulu lah, silakan. Baik, satu lagi nanti ya, silakan. Selamat pagi menjelang siang Pak Adrianus, Pak Alexander, kemudian Ibu. Perkenalkan nama saya Susi. Saya mau mengajukan pertanyaan khususnya untuk Pak Alexander. Jika tidak keberatan, saya ajukan 2 pertanyaan saja secara singkat. Pada tanggal 10 Desember 2025, pemerintah Australia menetapkan peraturan dalam hal digital. Ada 4 jenis, khususnya untuk penggunaan digital bagi anak usia di bawah umur, kemudian tanggung jawab platform, kemudian larangan dan pengecualian. Pertanyaan saya, yang 2 itu berkaitan dengan hal tersebut adalah, Bapak sebagai Dirjen Kemenkomdigi, maaf, tolong ralat jika saya salah, dalam hal ini adalah perwakilan dari pemerintah Indonesia, apakah sudah ada langkah dalam waktu dekat ini untuk meniru dalam arti mungkin mengambil langkah antisipasi, mengingat sudah banyak kasus perundungan, bahkan penghilangan nyawa seseorang akibat bully melalui media sosial. Yang kedua, menurut Bapak pribadi dan lagi-lagi sebagai perwakilan negara, dalam skala 1 sampai 10, seberapa krusial langkah antisipasi yang akan diambil pemerintah dalam hal pembelaan terhadap atau pelindungan terhadap anak usia di bawah umur untuk penggunaan atau akses digital. Itu saja Pak, terima kasih banyak Pak Alexander dan Pak Adrianus dan Ibu. Terima kasih Bu Susi. Baik, masih ada satu lagi? Masih ada? Yang OMK ini belum kelihatan nih. Ada? Monggo, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang. Saya Ian dari lingkungan Santo Agustinus wilayah 1. Saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang hadir pada siang hari ini. Gimana pandangan
Bapak dan Ibu narasumber mengenai bagaimana momen krusial anak ketika mereka hadir, tapi rasa kenyamanan mereka tuh mereka temukan di orang lain. Mereka temukan di orang lain dan orang lain itu mereka anggap rumah. Tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka sendiri, mereka rasa momen sakral yang mereka rasa di seorang perempuan atau seorang mungkin tambatan hati, tapi nggak mereka rasa momen itu di keluarga mereka sendiri. Mungkin itu saya, sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Nama Anda siapa, Dek? Nama saya Ian. Ian, oke. Baik, ada 4 pertanyaan. Ini menurut saya bukan hanya narasumbernya yang bagus, tapi juga pertanyaannya juga oke nih, gitu ya. Mengindikasikan bahwa memang temanya relevan nih bagi kita semua. Hah? Baik, silakan Pak Alex atau Bu Bernadette, monggo. Silakan mengisi mana-mana yang Anda anggap sebagai relevan. Baik, mungkin tidak secara spesifik mengadres ke masing-masing penanya, tapi intinya begini, pemerintah tadi dicontohkan Australia mengambil langkah ini. Tadi di pembukaan Prof. Adri sebenarnya sudah menyampaikan ada langkah kemarin yang sudah dilakukan oleh Menteri Komdigi, yaitu mengeluarkan peraturan menteri sebagai aturan turunan dari PP 17/2025 masalah pelindungan anak di ruang digital kita. Itu sudah membuat peraturan menterinya yang lebih mengadres masalah-masalah teknisnya, gitu ya. Itu peraturan menteri nomor 9/2026. Ini kita sedang menunggu pengundangannya atau diundangkan dengan dimasukkan dalam berita negara oleh Kementerian Hukum. Tetapi ini salah satu langkah sebenarnya yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak kita di ruang digital. Intinya peraturan ini adalah share tanggung jawab. Bagaimana kita berbagi tanggung jawab antara pemerintah, kemudian para industri, pelaku industri ruang digital, dan juga kepada orang tua dan lingkungan dari si anak. Itu terkait dengan langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Mengapa ini penting? Kalau kita melihat salah satu visi misi negara ke depan adalah mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Ini tidak mungkin tercapai kalau kemudian pelindungan terhadap anak tidak dilaksanakan. Yang terjadi adalah Indonesia cemas. Kita selalu menjadi anekdotnya begitu ya. Bukan Indonesia emas, tetapi akan mencapai Indonesia cemas di 2045. Ini kembali ke pertanyaan seberapa krusial kita melihat pelindungan masalah anak. Nah, di kami ini menjadi salah satu hal penting. Kami memandang ini sangat krusial. Nah, saya kebetulan berada di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang memang menjadi salah satu tugas kami adalah mengawasi aktivitas ruang digital kita, sehingga konten-konten negatif yang ada di ruang digital kita itu tidak makin banyak yang kemudian memberikan paparan negatif kepada anak-anak. Makanya aturan-aturan yang terkait dengan pelindungan anak ini itu sedang kita upayakan untuk bisa segera kita terapkan. Walaupun PP Tunasnya mengatakan maksimal 2 tahun setelah PP itu berlaku, baru kita bisa berharap seluruh industri itu menyesuaikan. Tetapi kita kemarin berpikir ini kan bahasanya adalah maksimal 2 tahun, sehingga dalam 2 tahun ini kita berpikir kita harus segera merumuskan aturan pelaksanaannya, yaitu kemarin yang ditandatangani oleh Menteri Komdigi adalah peraturan menterinya, dan sekarang kita lagi menunggu untuk dimasukkan dalam berita negara, karena itu adalah proses pengundangannya. Nah, terkait dengan game tadi juga di Kementerian Komunikasi dan Digital kita memiliki satu aturan juga terkait masalah game yang memberikan batasan terhadap anak. Jadi kita menyebutnya Indonesia Game Rating System. Jadi secara global game itu kan memiliki ratingnya. Kalau teman-teman OMK yang gamers
itu lihat di apakah itu di Play Store atau di App Store, itu ada ratingnya kan, 4+ atau 13+ atau apa. Nah, kita di Indonesia juga punya rating sistem untuk game. Nah, itu juga membatasi penggunaan game atau kecocokan game ini kepada usia-usia tertentu dari anak. Nah, agak berbeda dengan Australia yang memberikan aturan soal pembatasan tadi, karena Australia itu hanya membatasi kepada media sosial. Kita lebih memandangnya lebih luas, sehingga aturan yang kemarin ditandatangani oleh Bu Menteri itu tidak hanya kepada para penyelenggara sistem elektronik yang memberikan layanan berjejaring atau media sosial, tetapi juga kepada seluruh platform. Dengan melihatnya platformnya apa itu dalam sisi memberikan layanan apa, fitur yang ada dalam platform itu apa saja, gitu ya, dan layanannya apa aja, servis yang diberikan oleh platform itu apa saja. Oke, karena begini, kalau kita membatasi hanya ke media sosial, games yang ada sekarang ini juga memberikan sarana berkomunikasi, betul nggak, gamers, teman-teman OMK, iya kan? Itu memberikan fasilitas untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita melihat aturan yang kita coba susun ini ingin menyampaikan bahwa kita ingin semuanya diatur, bukan cuman kepada jejaring sosial, media sosial, tetapi juga kepada seluruh produk yang ada, platform yang ada, yang memberikan layanan, fitur, dan produk-produk yang memungkinkan orang berinteraksi gitu di ruang digitalnya, bisa mengupload sesuatu di ruang digital itu. Utamanya kita sangat jadi kekhawatiran kita itu ada beberapa platform kemudian yang anak bisa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal. Karena kita tahu di ruang digital siapa saja bisa menjadi siapa saja. Nah, ini juga yang menjadi concern kita, dan salah satu yang kita mendorong sebenarnya juga ada kewajiban bagi platform itu untuk mengatur orang yang membuat akun di situ itu benar-benar bisa verified bahwa dia benar-benar identitas atau orang benar gitu. Karena kita tahu ada akun-akun bot gitu yang dibuat oleh mesin yang sangat susah nantinya ketika kita harus melakukan penegakan hukum. Ini saya berbicara dari sisi saya sebagai Polri gitu ya. Hukum kita kan berbicaranya barang siapa gitu ya. Nah, ketika ada akun bot menampilkan sesuatu konten yang melanggar ketentuan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab? Sementara bahasa hukum kita adalah barang siapa gitu. Ini sehingga kaitan dengan itu beberapa aturan yang sedang kita siapkan, misalnya bagaimana mengenai AI, nanti kita akan sedang menyiapkan juga bagaimana mengenai digital ID gitu. Sehingga nanti harapan kita orang membuat akun itu akan terkoneksi ke identitas dia. Karena orang sudah akan memiliki digital ID. Tadi ruang digital tidak hanya sekedar kita memanfaatkan apa yang ada, tetapi itu sudah menjadi salah satu ekosistem sendiri. Kita berinteraksi di ruang digital. Kalau dalam konsepnya itu ada transisi kita dari ruang konvensional kepada ruang digital, dan itu yang kita bawa juga seharusnya ke ruang digital kita. Nah, masalah bagaimana kemudian kita mengatur orang tua kemudian bukan, sebenarnya kita berbicaranya bukan membatasi ya, kita menunda anak agar dia siap untuk masuk ke ruang digital. Bahasa kita itu seperti itu, kita menunda anak karena kita melihat kepada tadi tumbuh kembang anak itu seperti apa, sehingga tidak serta-merta anak nggak boleh gitu ya, tetapi bagaimana anak ini benar-benar siap untuk bisa masuk ke
ruang digital. Jadi bagaimana dia siap mengakses konten yang memang cocok buat proses tumbuh kembang dia. Tadi yang disampaikan Ibu Bernadette. Kira-kira seperti itu gambarannya. Mohon maaf saya tidak secara spesifik mengadres ke masing-masing penanya. Nanti mungkin ada tambahan lebih banyak dari Bu Bernadette. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak salah ada 3 poin yang tadi ya Pak Adrianus mau nanti kalau untuk yang bertanya kalau belum clear jawaban saya mohon disampaikan ulang. Yang pertama adalah tentang hotline khusus ya. Lalu yang kedua resilience. Yang ketiga tentang bagaimana menumbuhkan iman. Betul begitu? Penanya yang ketiga. Ya. Resiliensi. Ya, oke, baik. Nah, saya akan jawab dulu yang pertama. Konteks hotline khusus ini adalah konteks di mana Tuhan memberikan perlindungan kepada anak karena anak lahir setelah manusia diusir dari Taman Eden. Manusia hidup dalam suasana dosa. Nah, anak itu adalah tujuan dari karya penciptaan Allah. Gitu kan? Maka kuasa jahat ini ya sangat concern menghancurkan anak supaya tujuan karya penciptaan Allah ini tidak terjadi. Bayangkan kalau dari kecil dia sudah terpapar dengan bullying, dia terpapar dengan neglect, pengabaian, dia terpapar dengan pelecehan. Yang ada di hatinya adalah semua hal-hal yang sifatnya luka batin. Ya, kalau dari kecil sudah luka batin, apa yang tumbuh ketika dia besar? Menghancurkan. Sehingga karya Allah tidak terjadi. Itu sebabnya Allah memberikan perlindungan khusus. Nah, apa konteksnya dengan pengasuhan? Bapak Ibu, konteksnya adalah orang tua di sini perlu menghadirkan Tuhan. Jadi bukan sebagai ambil semua gitu. Tapi ada bagian di mana kita punya keterbatasan, kan kita manusia berdosa. Maka kasih ruang, manfaatkan hotline ini supaya Allah itu hadir. Kita buka ruang seluas-luasnya supaya apa yang menjadi keresahan kita termasuk dengan tantangan zaman yang luar biasa ini, Allah turut serta ya dan memberikan kuasanya yang lebih besar lagi dalam melindungi anak. Begitu ya Pak, itu konteks yang pertama. Lalu resilience. Nah, saya kaitkan langsung dengan pertanyaan kedua, bagaimana menumbuhkan anak menjadi anak yang resilience. Resilience itu adalah kayak bola dibanting, begitu dibanting semakin melenting gitu. Nah, gimana menumbuhkannya? Jangan semua dilayani ini. Coba sekarang ya, orang tua mengambil alih rata-rata nih ya, mengambil alih apa yang mestinya dilakukan oleh anak. Lalu orang tua tidak mengizinkan anaknya gagal. Ya, contoh, kalau ulangan yang sibuk siapa? Yang sekolah siapa? Lah kok orang tuanya yang sibuk? Ini contoh, ya. Orang tuanya nyari soal, datengin guru les, ayo nilai ini. Anaknya, betul Prof. Ini fenomena sekarang. Ya, lalu gimana anak mau punya daya lenting? Kalau semua hal yang harusnya dihadapi oleh anak, diambil alih oleh orang tua. Gagal itu nggak apa-apa, karena dari gagal, anak belajar untuk maju. Ya, saya kasih contoh. Saya juga orang tua. Anak datang, "Ma, nilaiku 3." Oke, ulanganku nilaiku 3. Kira-kira respon orang tua rata-rata seperti apa? Gimana sih kamu? Marah kan? Terus mulai pelajaran sejarah nih Romo.
zaman dulu. Ya, mama, papa, betul. Ini anak sudah bagus datang jujur, nilaiku 3. Lihat value-nya ini adalah kejujuran. Nah, kalau orang tua yang menghadirkan Tuhan, dia akan pertanyaannya adalah, "Nak, kamu kerjakan ini bagaimana prosesnya? Kamu kerja sendiri?" "Iya, aku kerja sendiri." "Kamu sudah belajar?" "Sudah, tapi pas ulangan aku lupa semua." Lihat value-nya. Ini anak resilience. Kita kasih tadi ya, pola asuh otoritatif ya. Oke, berikutnya kamu mau nilai berapa? Oke, ruang dialog. "Oh, aku mau 9. "Yakin? 9? "Oh enggak, 7 aja." "Oke, 7. Kalau kamu mau nilai 7, apa yang perlu kamu lakukan?" Ya, ini membangun anak resilience. Oke, buat kesepakatan. Apa yang kamu perlukan dari kami orang tua untuk support itu? Kalau datang lagi dengan nilai 3, ulangi lagi. Kamu kerjakannya gimana? Gitu ya. Jadi lupakan pelajaran sejarah kita, nggak usah membandingkan diri kita dengan anak. Come on, udah beda ya, udah beda banget gitu ya. Ini salah satunya. Contoh lagi, ini pegang gelas ya, perang pecah. Ini berkaitan dengan resilience. Orang tua rata-rata kalau anaknya mecahin gelas, apa yang terjadi? Marah. Terus pakai sejarah lagi. "Tahu nggak, ini gelas hadiah dari Romo Heru, satu-satunya di dunia, kamu pecahkan." Wah. Anaknya, gelas pecah, ya udah nanti minta lagi ke Romo Heru. Romo Herunya masih ada, apa ya masalahnya? It's not a big problem. Masalahnya adalah orang tua tidak menggali kenapa dia sampai pecahin gelas. Kamu megangnya kayak gimana? "Oh, megangnya di ujung." "Oh, kalau di ujung ya wajar pecah. Coba kalau kamu pegangnya 2 tangan." Terus diajak dialog. Lalu yang pecahan ini gimana? Apa yang perlu kita lakukan? Kenapa? Melakukannya, membereskannya bagaimana? Kamu perlu bantuan apa? Alatnya apa saja? Ya, jadi hal-hal kecil Bapak Ibu, tolong stop dulu, ambil nafas sebentar supaya emosi kita turun ya, cermati dengan baik sebenarnya kejadiannya tuh kayak apa, dari kejadian ini saya bisa belajar apa itu, dan anak saya bisa belajar apa. Nah, impactnya apa? Nanti anak pun begitu masuk ke dunia digital, pola berpikir itu yang terjadi. Ini penting enggak? Ini bagus enggak? Ini ada manfaatnya enggak? Ini perlu saya follow atau saya unfollow? Ini perlu saya klik, saya buka atau enggak? Saya perlu kepoin ini atau enggak? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan iman, bagaimana menumbuhkan iman, sama prosesnya. Kembali ke pola asuh, bagaimana menghadirkan Tuhan di situ. Ya, baik ini di keluarga maupun di komunitas. Kalau di keluarga belum dapat, ini kesempatan komunitas termasuk gereja menjadi rumah aman kedua buat anak untuk menumbuhkan iman. Jangan sampai gerejanya malah tertutup juga. Nah, kalau udah tertutup ya anak akan dimangsa oleh yang lainnya. Nah, iman itu akan tumbuh awalnya adalah adanya rasa aman. Apakah Tuhan Yesus menjadi aman atau Tuhan Yesus jauh di sana? Awas Tuhan marah. Kalau saya dulu gini Pak Alex, kamu kalau nggak makan ditangkap polisi, coba. Orang tua saya dulu gitu, ya.
Jadi polisi bukan menjadi sahabat anak tapi gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita menggambarkan figur Tuhan? Apakah Tuhan yang penuh kasih atau Tuhan yang menghukum? Itu kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Bernadette dan juga Pak Alex. Mungkin sedikit catatan kepada Pak Alex bahwa terkait dengan regulasi maka mestinya ada dimensi sanksi ya Pak Alex ya. Jadi kalau tadi bicara mengenai compliance dari Meta hanya 30%, wah itu perlu dijewer tuh Pak ya. Gimana cara menjewernya agar kemudian lalu mereka taat gitu. Gimana tuh Pak Alex? Ya, jadi memang memang peraturan dari sisi kami sebagai regulator, sanksi yang kita berikan itu hanya sebatas sanksi administratif, gitu ya. Jadi mulai dan sanksi administratif itu kan bertingkat, Prof. Mulai dari notifikasi, surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3, penjatuhan sanksi denda, gitu. Jadi mereka ada kena denda kalau tidak memenuhi surat itu dan ini seperti salah satu undang-undang kita itu berhitungnya adalah 2% dari pendapatan dia selama setahun. Itu besar. Itu besar. Kemarin kita hitung misalnya Google itu dia pendapatannya 300 miliar US setahun. Berarti 2% dari itu sekitar 6 miliar kalau dia kena sanksi, dan itu di beberapa negara sudah kena. Kalau dia tidak mematuhi itu, kita bisa melakukan pemutusan akses kepada platform itu. Jadi itu yang kemarin kami lakukan kepada aplikasi Grok, dan ada beberapa aplikasi sekarang yang kita jatuhkan sanksi pemutusan akses sementara sampai permanen. Kalau dia tidak patuh, kita bisa sampai memutuskan akses dia secara permanen, artinya dia tidak bisa beroperasi di Indonesia. Saya kira itu sih yang kita lakukan ya, karena kalau dia pidana itu kan kepada pelakunya tadi. Sanksi pidananya dijatuhkan oleh aparat penegak hukum, karena kami dari sisi regulator bukan dalam posisi penegak hukum. Nah, tadi jadi ingat, lupa saya sampaikan bahwa dimensi aturan ini adalah tadi kita berbagi tanggung jawab antara regulator, pemerintah, para industri, kemudian dengan orang tua. Nah, jadi ingat tadi bahwa posisi orang tua yang kita harapkan kemudian adalah bagaimana dia menjadi pendamping bagi anak-anak ketika memasuki, termasuk tadi game. Posisinya adalah kita menjadi pendamping bagi anak-anak, bukan kemudian ujung-ujung begitu awal udah menjadi menghakimi gitu. Jadi kamu salah, kamu itu yang tidak kita harapkan. Makanya esensi dari aturan ini, kita ingin orang tua bisa menjadi pendamping bagi anak-anaknya ketika dia dalam usia tertentu sudah bisa masuk ke ruang digital. Mungkin itu tambahan sedikit, Prof. Baik ya, ini menyambung yang resilience tadi ya. Anak-anak terpapar game, oke? Termasuk anak saya, gitu ya. Iyalah gitu, kalau anak usia angkatan anak saya nggak kenal game, bahkan orang tuanya pun main game, betul? Ya, oke ya. Nah, kalau orang tua kan udah tahu batas ya. Nah sekarang anak-anak, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika anak kita terpapar game, ya game itu menyenangkan, ya menyenangkan, betul. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa menjadi anak yang resilience? Kan itu. Bapak Ibu, kunci dari dunia pendidikan adalah ini. Bawalah dunia anak-anak ke dunia kita. Dunia anak ini kan bermain, ya. Lalu hantarkan dunia kita yang penuh norma segala macam ke dunia mereka. Ini prinsipnya. Bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, saat anak bermain game, terlibatlah
Ya, kita perlu terlibat, tanya, oh gamenya apa seru ya, oh ini siapa, ini kenapa, jadi kita masukkan tuh norma-norma kita, oh kok dia perang gitu ya, kasihan ya kok itu berdarah, ya ampun gimana rasa sakitnya, jadi kitanya bawel, gitu, kitanya bawel, ih kasihan ya, ih gimana kalau yang itu kamu bantu ya, gitu. Game yang sekarang marak adalah Roblox ya, gitu, ya. Saya akan tanya terus ke anak saya, Robloxmu gimana? Akhirnya dia cerita Roblox sedang naik gunung, Roblox ini, Roblox ini. Jadi kita hadir, kita bawa dunia itu tanpa perlu kita salahkan, tapi kita ajak mereka berpikir bahwa ini adalah game. Tapi kalau kita nggak hadir di situ, anak-anak akan merasa bahwa ini adalah dunianya dia. Tapi kalau kita hadir, anak bisa ada barrier. Ini dunia yang bukan dunia saya. Ini adalah dunia bermain. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya waktu banyak, namun jika ada mungkin 1-2 teman yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, monggo silakan. Mumpung ketemu, Pak Frisco, ya silakan. Ada lagi? Ada lagi dari belakang Pak Dion. Ayo silakan Pak Frisco. Oke, baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Makasih untuk waktunya. Mungkin pertanyaan saya agak spesifik ke Pak Alex, ya, karena pembahasannya kan lebih ke kebijakan sama regulasi pemerintah gitu. Karena ujung-ujungnya nanti ya, mungkin seperti yang diharapkan sama Bu Resni sebenarnya. Nah, mungkin yang pertama tadi sudah disinggung, tapi saya belum melihat satu, ya mohon maaf, ketegasan mungkin dari pemerintah terkait dengan kebijakan sama regulasi. Jadi yang pertama mungkin terkait dengan begini, kondisi yang saya lihat di lapangan, mungkin saya kan karyawan ya Pak, saya karyawan di kantor. Kalau di kantor itu kan pasti punya kebijakan sama regulasi bahwa perusahaan itu menerapkan beberapa cara untuk bagaimana employee di kantor itu atau karyawan di kantor itu tidak terjebak atau ikut dalam tadi kondisi-kondisi yang ada. Misalkan mereka menerapkan adanya blocking dari antivirus, anti porno, judi dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan yang kalau kita bahas di sini kan menyasar kepada end usernya, dalam hal ini kami orang tua, anak-anak dan sebagainya. Dan yang terjadi kan bukan hanya masalah gadget yaitu HP, tapi bisa terjadi di PC atau laptop seperti itu. Nah, yang saya lihat sejauh pemahaman saya Pak ya, kalau di kantor itu kan memang regulasinya ketat, mereka pasang ini pasang itu sebagai berbagai macam proteksi lah. Nah, tetapi kalau yang saya lihat, misalkan saya punya HP, tapi saya nggak melihat ada proteksi yang benar-benar canggih lah dalam pengertian bahwa bagaimana HP saya atau gadget saya atau PC saya atau laptop saya itu benar-benar ada proteksi terkait dengan misalkan anti spam, anti judi, atau anti pornografi dan sebagainya. Karena kalau untuk memiliki itu pasti mahal. Kalau untuk perusahaan atau korporasi nggak ada masalah. Tetapi buat kami end user, sepertinya harganya mahal sekali. Nah, saya belum tahu apakah kebijakan atau regulasi dari pemerintah, bagaimana caranya supaya layanan proteksi tersebut itu semurah mungkin buat kita, buat end user. Kalau menyasar mungkin kami yang kerja-kerja nggak ada masalah, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di daerah, tadi kita ngobrol di atas Bapak, mereka nggak tahu seperti itu. Nah, artinya kan mungkin bisa dipertimbangkan masalah harga atau lisensi tentang anti porno, anti spam, anti judi online dan sebagainya, supaya itu sesuatu yang baku, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang harus ada di entah itu di gadget apapun, sehingga paling tidak orang tua itu lebih aman. Ya kita protect, mungkin dari kalau tadi yang Bu Resni sampaikan, kita ya atur bla bla bla, tapi gadget sendiri diatur percuma juga, karena mereka bisa lihat dari kamar dan kita nggak tahu. Jadi mungkin itu yang saya nggak tahu nanti pendekatan gimana pemerintah terhadap harga-harga lisensi terkait proses itu. Lalu yang kedua sama terkait dengan penyelenggara atau penyedia jasa internet itu sendiri. Bagaimana mereka membantu kita juga untuk membantu pemerintah melakukan proteksi juga. Ya, paling tidak dari pemerintah ada regulasi, nah penyedia layanannya juga paling tidak juga membantu untuk memproteksi hal-hal tersebut supaya tidak terjadi. Mungkin demikian Pak.
Alex, makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi pada intinya Pak Frisko itu minta agar pemerintah sediakan aplikasi gratis ya Pak ya, gitu ya. Ada makan bergizi gratis, ada makan minta aplikasi gratis gitu ya. Pak Dion silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Pertanyaan saya simpel saja sebetulnya, dan mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan dari orang tua di sini. Ada dua. Yang pertama, kita semua sudah tahu tadi dari paparan yang sangat bagus tadi, jelas ya, bahwa kita sekarang sedang berada dalam situasi yang sangat sulit ya. Betul, memang judul dari sarjana kita sedang diincar gitu ya. Diincar dan diancam gitu boleh dikatakan. Nah, faktanya sekarang kita, para orang tua, sudah menghadapi anak-anak yang memang sudah terdisrupsi gitu ya, sudah terkooptasi oleh adanya HP ini ya. Nah, contoh konkret misalnya saat ini orang tua, saya pribadi mengalami bahwa memang sangat sulit berkomunikasi dengan anak, memberikan katakanlah nasihat-nasihat atau petua atau petunjuk memang sebagai tugas kita orang tua, tapi semua itu mental gitu ya, tidak masuk otaknya karena tidak sesuai dengan apa frekuensinya tidak sama gitu loh ya kan. Nah itu mungkin ada nasihat konkret atau advice yang katakanlah buat kita para orang tua, apa yang harus kita lakukan dalam situasi menghadapi anak yang seperti ini sekarang ini. Yang kedua, di sini hadir sekitar 30-40 anak OMK, mungkin lebih barangkali ya, yang maksud saya dari asrama Fajar Bakti ada di sini yang diasuh oleh suster ini. Jadi saya dititipi oleh suster ini pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak, memang orang-orang ini dikasih kesempatan HP dari jam hari Sabtu dan Minggu jam 7, hari biasa pun jam 7 sampai jam 10, tidak lebih. Tapi faktanya, kadang-kadang saking kecanduannya dengan HP ini, mereka sampai larut malam, bahkan sampai terlambat bangun, gara-gara main game lah, main apa segala macam gitu. Nah, mungkin ini mumpung mereka mendengarkan, barangkali ada tips atau cara untuk bisa, ya termasuk membantu suster juga yang mengasuh mereka, karena saya juga mendampingi mereka di sana. Apa sih yang harus dilakukan oleh pembina, para suster ini terhadap penggunaan HP ini? Karena mereka kewalahan gitu loh, ya kan? Ya dimarahi, ya kadang-kadang mungkin mereka tersinggung atau lebih marah lagi barangkali ya kan? Nah sekarang mungkin Bapak Ibu yang punya tips langsung kepada anak-anak ini, apa sih yang harus mereka lakukan? Bagaimana bersikap menyikapi atau menggunakan HP ini sebetulnya? Saya sudah sampaikan ke mereka, HP itu pisau bermata dua, bisa mengiris mangga menjadi supaya bisa dimakan, dan juga bisa membahayakan orang lain, membahayakan diri kita sendiri juga. Tergantung bagaimana kita. Tapi mungkin ada tips yang konkret barangkali yang bisa mereka terapkan dalam menggunakan HP ini supaya tidak diincar menjadi berbahaya buat kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Rion. Saya kira karena waktu kita nggak bisa buka lagi pertanyaan, kami serahkan kepada Pak Alex dan Bu Resni. Silakan. Baik, makasih Prof. Ini pertama ini kita melihatnya agak berbeda nih, karena sisinya begini. Aturan yang kita buat sebenarnya bukan kepada masyarakat. Makanya kita menyebutnya tata kelola. Ya kan, tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam pelindungan anak. Yang kita atur itu adalah mereka para penyelenggara sistem elektroniknya. Bagaimana mereka mendesain produk-produk dia untuk bisa aman kepada penggunanya dia. Dalam hal ini kalau tadi terkait anak, kalau dari Indonesia Game Rating Systemnya bagaimana mereka mendesain game itu aman terhadap penggunanya. Nah terkait dengan masalah
aplikasi apa segala macam. Pertama yang perlu kita ingat, Indonesia ini menganut namanya netral teknologi. Jadi pemerintah itu tidak bisa menetapkan kamu hanya boleh menggunakan teknologi ini, kamu hanya boleh menggunakan teknologi ini. Tapi karena kita menerapkan netral teknologi, pilihan itu kemudian jatuh kepada pengguna. Gitu. Jadi pilihannya adalah memang kepada pengguna. Dan kalau sudah berbicara itu kan adalah kaitan bisnis. Pemerintah tidak bisa masuk ke dalam hubungan itu. Ini makanya kemarin kita sempat diskusi panjang ketika mungkin ibu bapak yang di sini pernah mendengar isu masalah ojek online yang menuntut pembagian keuntungan dengan perusahaannya itu. Ini ada kekeliruan di awal ketika pemerintah kemudian menetapkan nilai, gitu ya. 10%, 20%, 80%. Sekarang mereka minta jadikan 10% untuk perusahaan, 90% buat mereka. Akhirnya akan seperti itu terus. Ketika pemerintah menetapkan range harga saja akan seperti itu. Nah, pemerintah saat ini berusaha untuk tidak masuk ke sektor bisnis itu. Itu silahkan menjadi hubungan bisnis. Gitu. Kalau pemerintah masuk ke situ itu salah jadinya. Gitu. Jadi memang yang ada kemudian adalah pemerintah mengatur tadi tata kelolanya bagaimana para industri ini bisa mengelola atau mendesain produk-produk mereka yang aman bagi customer mereka. Satu contoh misalnya yang menggunakan kita sebut merek aja di sini ya, Indosat siapa? Di Indosat itu mereka menyediakan aplikasi anti scam. Itu. Jadi Indosat itu menyediakan aplikasi anti scam. Misalnya seperti itu. Pengguna iPhone misalnya atau produk Apple. Tahu nggak kalau di situ ada layanan iCloud Private Relay? Itu fungsinya seperti VPN. Ini saya terpaksa buka ini, tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh teman-teman. Ini biar aman, gue pakai iPhone aja deh. Karena walaupun sudah diblok oleh pemerintah, ada VPN-nya nih. Gitu. Nah, itu kan pilihan. Jadi pemerintah tidak ingin kemudian masuk sampai sejauh itu mengatur masalah bisnis. Gitu. Itu kira-kira masalah teknologi apa, pilihan teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kalau pertanyaan tadi masalah pembinaan anak apa segala macam kurang pas kalau saya memberikan jawaban, mungkin silakan Bu. Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat Bapak. Ya. Pembinaan anak ya, nasihat. Ini pengalaman pribadi juga. Memang memberi nasihat kepada anak itu gak mudah. Karena nasihat kita kadang-kadang nasihatnya yang udah kadaluarsa, udah expired gitu ya. Nah, nasihat dari AI, nasihat. Bahkan AI kalau ditanya jawabannya jauh lebih bagus gitu. AI menurut kamu saya kayak gimana gitu. Yang pengguna-pengguna AI boleh dicoba. Oh, dia akan menganalisa dengan sangat bagus, Prof. Gitu. Oh, kamu adalah orang yang begini. Sementara orang tuanya nasihatinya itu udah nasihat yang zaman dulu. Nah, itu kenapa nggak didengar oleh anak-anak ya. Nah, kita manfaatkan teknologi Bapak dan Ibu ya. Jadi teknologi ini jangan dijadikan musuh, jadikan teman. Kalau anak nggak mau dengerin kita kirim link. Ini yang saya lakukan juga. Coba baca link ini. Terus saya tanya, kamu udah baca belum? Menurut kamu gimana? Nah, terjadi proses berpikir. Jadi anak tidak harus selalu yang di bawah menerima, tapi kita manfaatkan link-link yang bagus kan banyak. Katolikku keren atau apa ya, kita masukkan biar, karena di tangan mereka gadget itu gitu ya. Terus anak terlalu memegang HP misalnya,
terus nggak mau berteman. Ya saya juga kadang menelpon anak saya, kamar saya di sini, anak saya di sini, saya telepon. Pasti diangkat, mama ngapain sih? Suaranya sih kedengeran. Tapi kalau saya panggil-panggil kan nggak denger. Tapi begitu saya telepon, kan perhatiannya teralihkan. Gitu ya. Jadi kita mesti punya trik yang memang memanfaatkan teknologi. Nah sekarang teman-teman yang dari ini kaum remaja, siapa yang remaja boleh angkat tangan? Oh banyak ya, oke. Ya saya juga remaja pada masanya. Ya. Baik, ini untuk teman-teman remaja, ya, gimana, gitu, untuk mengasuh teman-teman remaja. Remaja itu kebutuhannya apa sih, ya? Seperti tumbuh kembang tadi kan dikatakan, remaja itu butuh jati diri, butuh identitas, butuh pengakuan, ya. Nah, ketika identitas pengakuan ini diberikan oleh orang di sekeliling dia, dia akan pelan-pelan lepas dari gadget. Karena nyanyi bareng temen, saya ketemu Gita di Jambi, Prof. Ya, jadi anaknya Prof ini sedang ada kegiatan di sana dan kita ketemu di bandara, itu ya. Nah, saya ambil contoh ini, ya. Remaja ini pengen punya jati diri, bikinlah grup vokal band, ya kan? Lalu yang senang dengan fotografi bikin komunitas fotografer, bikin kompetisi di situ. Yang senang dengan seni, yang senang dengan sains, yang senang menulis. Nah, ketika dimasukkan ke dalam sesuatu yang memang menjadi minat dia, saat ngobrol dengan teman, ini gadget lupa. Membahas hal yang sama, kita mau ciptain lagu apa, kita mau pentas di mana, kita mau narinya kayak gimana, kita mau bikin aksi sosialnya kayak gimana. Ketika hal yang sama dibicarakan, minatnya sama, pelan-pelan mereka akan nggak melekat dengan gadget. Karena manusia pada hakikatnya ya butuh manusia, nggak butuh benda mati. Ini yang perlu kita cermati untuk anak-anak remaja. Nggak bisa cuman stop jam 8 sampai jam 10 nggak boleh buka gadget. Ada final Piala Dunia, ada drakor di sini, ya, ada K-pop. Masa jadi pengagum-pengagum K-pop juga, karena anak saya K-popper. Jadi ngomongnya sama. Itu kita masuk tadi, bawalah dunia mereka ke dunia kita, kita hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Saya rasa ini tips mendidik yang bisa diterapkan. Nggak bisa dengan larangan. Sekarang tuh nggak bisa dengan larangan. Tapi bagaimana kita bawa dunia mereka ke dunia kita, kita masuk di situ, kemudian kita ajarkan value-value kita dan manfaatkan teknologi. Karena memang itu dunia anak saat ini. Semoga menjawab. Romo, Bapak Ibu sekalian, demikianlah akhir daripada sarasihan kita. Nah, sebelum saya memberikan ruang ini kepada MC, maka berkenan kepada panitia untuk diingatkan agar potongan-potongan dari pembicaraan kita itu disebarluaskan juga ya melalui media sosial untuk yang baik ya, melalui IG kita, melalui warta, agar hal-hal baik yang dikemukakan oleh narasumber itu kemudian nyampe ke semua umat. Demikian juga mungkin juga paparan dari Pak Alex, Bu Resni juga bisa di-share agar para pengurus wilayah lingkungan yang belum sempat hadir bisa membaca dan kemudian juga bisa mendapatkan value dari pembicaraan kita. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator MC.